Salam damai, salam bahagia selalu kepada semuanya. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini masih melanjutkan tentang reinkarnasi. Bar turu langsung moco, diwaca ae. Tetap di buku yang kemarin ini ada judul Perkembangan Alam Reinkarnasi di Masa Sekarang. Alam reinkarnasi yang berlangsung di masa sekarang masih berjalan sekitar 38% dalam kurung penduduk bumi. Jadi penduduk bumi alam reinkarnasi itu berlangsung sekitar 38%. Nggak ngerti kalau di penduduk langit ya, atau di alam yang lain. 38%. Di antara mereka banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka adalah raga lama. Yang turun cuma 38%, tapi kenyataannya tidak banyak yang mengetahui kalau dirinya adalah raga lama. Diturunkannya mereka ke bumi lagi untuk melakukan berbagai percobaan keberhasilan bumi dalam mengendalikan diri. Saya ulang lagi, diturunkannya mereka ke bumi lagi untuk melakukan berbagai percobaan keberhasilan bumi dalam mengendalikan diri. Formasi tersebut memang seringkali terjadi berulang-ulang, dalam kurung proses reinkarnasi yang berulang-ulang, supaya alam juga bisa diperbaiki dan mencapai target yang diharapkan seperti sedia kala. Berarti kalau lihat tulisan ini, berarti bumi ini masih banyak kekurangan seperti tidak pada waktu diciptakan pertama kali. Judul itu sedikit tulisannya. Saya lanjutkan dengan judul Power Reinkarnasi Berada dalam Inti Bumi. Di antara power yang lain tersimpan di dalamnya. Dijaga oleh seorang petugas, yaitu Masdir atau Nabi Khidir. Jadi power-powernya itu ternyata yang menjaga adalah Masdir. Oke, next. Satu lembar, tulisannya gede-gede gitu ya. Lorong-lorong reinkarnasi. Lorong-lorong reinkarnasi bersumber dari bumi. Lorong-lorong reinkarnasi bersumber dari bumi. Lorong-lorong tersebut adalah pintu khusus bagi petugas reinkarnasi mengontrol raga-raga lama yang diturunkan. Oh, mengontrol loh, tapi kok nggak bisa nganu ya? Raga lamanya ternyata dikontrol oleh petugas reinkarnasi. Lorong tersebut berisi sebuah power yang dapat mengamankan petugas atau raga yang lama masuk ke dalam bumi tersebut. Lorong tersebut berisi sebuah power yang dapat mengamankan petugas atau raga yang lama masuk ke dalam bumi tersebut. Berarti raga reinkarnasi itu sebenarnya ada
ada penjagaan ya, ada power yang mengamankan mereka ya dan petugas Tuhan. Kenapa seperti itu? Ya biar bisa beradaptasi dengan raga barunya atau suasana baru di bumi. Lorong-lorong tersebut tidak selamanya membuka. Baru dibuka saat terdapat raga reinkarnasi yang diturunkan atau yang dikembalikan kepada Tuhan. Baru dibuka saat terdapat raga reinkarnasi yang diturunkan ataupun yang dikembalikan kepada Tuhan. Jadi lorongnya seperti itu. Baru bisa membuka kalau ada raga reinkarnasi diturunkan atau yang dikembalikan kepada Tuhan. Pada lorong tersebut akan menyerap power-power raga reinkarnasi. Dan disitulah magnet bumi menyerap powernya. Juru kunci lorong-lorong tersebut adalah Khidir, juru kunci. Ternyata juru kunci tidak hanya juru kunci kuburan ya. Juru kunci lorong-lorong. Jangan-jangan nenek juru kunci alam mimpi ya. Katanya masuk alam mimpi harus melewati juru kunci. Ini alam mimpi ini dipager tapi. Ini gapura nih. Khidir ditunjuk oleh Tuhan menjadi kunci dari terbukanya lorong bumi. Ini dulu ada teman mempunyai pengalaman seperti ini. Ya dulu ketika ada lorong-lorong itu ketemu dengan Mas Dir. Lah itu lorong apa Mas Dir? Itu lorong reinkarnasi. Kaget pada waktu pengalaman tersebut. Oh, emang ada reinkarnasi? Biasa. Dari orang Islam kan nggak terlalu paham dengan reinkarnasi. Walaupun ada ayat-ayat reinkarnasi tapi tidak menjelaskan secara rinci apa itu reinkarnasi versi Islam. Ya, ketepatan Tuhan yang bertugas di kenabian itu nggak terlalu demen dengan reinkarnasi. Kalau pada zaman Nabi Muhammad, Tuhan yang lebih menguasai atau yang lebih berpengaruh pada Nabi Muhammad adalah Maha Suci. Yang lebih berpengaruh, kalau di zaman Nabi Isa yang lebih berpengaruh itu adalah Maha Agung. Begitu juga di nabi-nabi yang lain. Ada yang lebih berpengaruh di setiap kenabian. Kayak lomba aja. Ayo, ya sekarang bagaimana petugas saya yang tampil di bumi? Lebih berhasilkah? Atau bagaimana? Kayak seperti itu Tuhan berlomba-lomba. Jadi fastabikul kenabian, kerasulan. Khidir diberikan amanah atau tugas demikian karena Khidir adalah petugas yang cerdas dan dikasih kemampuan mengawal raga yang sedang dalam bimbingan Tuhan atau bimbingan alam. Oh, begitu. Jadi kemampuannya salah satu membimbing dan mengawal petugas yang sedang dalam bimbingan Tuhan atau bertugas di alam. Menurut Khidir, dengan terjaganya lorong-lorong alam tersebut, akhirnya tidak ada gangguan bagi raga yang diturunkan. Jika raga reinkarnasi mengalami gangguan selama proses penurunan,
akan terjadi kerusakan atau ketidaksinkronan power alam. Jadi kalau ada raga reinkarnasi itu turun, kelalen, gak diperhatiin ambek Khidir, maka yang terjadi adalah kerusakan. Aku nek yang turunnya banyak, bagaimana dengan alam ya? Gentoyoran tidak itu ya. Karena ada banyak gesekan ya, boleh jadi nanti ada alam yang lumayan aneh, kemungkinan ada raga reinkarnasi yang lagi turun. Raga reinkarnasi juga banyak dicari-cari oleh penembus bumi. Ternyata ada penembus bumi yang mencari raga reinkarnasi. Berarti siapapun yang di dalamnya ada raga reinkarnasi akan banyak dicari-cari oleh penembus bumi. Mereka merasa apabila penghuni bumi ada beberapa pihak yang tidak suka dengan turunnya raga reinkarnasi, nggak senang mereka. Mereka merasa apabila penghuni bumi berisi oleh raga-raga lama, akan mudah bagi para penghuni bumi tersebut mengalahkan power para penembus bumi. Sehingga kan kekuasaan bumi beralih pada penduduk bumi itu sendiri. Nah, kalau lihat masih 38% di bumi ini, berarti bumi ini masih dikuasai oleh mereka yang disebut dengan penembus bumi. Karena apalagi yang 30% tidak semuanya menyadari dirinya adalah raga reinkarnasi. Memang perlu ada orang-orang yang bisa membangkitkan atau menyadarkan mereka sesungguhnya adalah raga reinkarnasi, terutama di Indonesia ini. Kalau raga reinkarnasi banyak menyadari, maka penduduk bumi ini akan dikuasai oleh raga reinkarnasi, dan penembus bumi nggak akan kekurang kekuasaannya di bumi. Berarti kalau seperti itu, boleh jadi kita yang belum menyadari sebagai raga reinkarnasi, kita masih dikuasai oleh mereka yang mencoba menembus bumi. Berarti sering banyak terpengaruh oleh mereka kehidupan kita. Seperti itu. Nah, sekarang mereka yang penembus bumi itu kelompok siapa? Kelompok yang tidak suka kalau bumi akan dikuasai oleh manusia-manusia raga reinkarnasi. Berarti masih dalam kekuasaan mereka mungkin ya. Di mana mereka membuat cara penduduk bumi tidak sadar dirinya adalah raga reinkarnasi. Salah satunya caranya adalah nggak ada ajaran reinkarnasi, itu salah satu untuk menutupi. Nah ini teman-teman harus mulai sadar bahwa sebenarnya kalian itu di dalamnya ada raga reinkarnasi. Segera dicari tahu dan segera terhubung dengan raga reinkarnasi tersebut. Raga reinkarnasi yang jelas dikasih tugas untuk memperbaiki hidup yang lama dulu, yang ketika berada di bumi belum menjalankan tugasnya secara sempurna. Makanya di akhir zaman ini banyak petugas-petugas lama diturunkan ulang untuk membenahi kehidupan yang kemarin. Jadi Tuhan sangat menyayangi mereka dan diberi kesempatan untuk menjadi ciptaan yang sempurna. Sejatinya bumi akan dikembalikan kepada penduduk bumi itu sendiri. Dan penduduk bumilah, dalam kurung, yang sudah diizinkannya
yang sudah diizinkan, yang sudah ditentukan, atau pilihan-pilihan. Tapi sekarang itu kenyataannya belum dipasrahkan banget, karena dihadang oleh mereka yang penembus bumi itu. Salah satunya penduduk bumi dikasih biar nggak ingat dirinya adalah penduduk lama. Salah satunya dikasih satu program TikTok. Itu akhirnya lupa dengan dirinya. Itu salah satu programnya itu. YouTube itu ya membuat dia lupa. Itu salah satunya dikasih permainan dunia yang di situ membuat dirinya nggak akan mengingat raga lamanya. Itu salah satunya. Dah. Kenapa kok melayu TikTok? Gara-gara ternyata saya merasakan ketika TikTok itu saya lupa waktu. 1 jam Nggak terasa. Lupa. Itu salah satunya begitu. Terus juga dewe. Ini mau saya ulang lagi, sejatinya bumi akan dikembalikan kepada penduduk bumi itu sendiri. Dan penduduk bumilah dalam kurung yang sudah diizinkan, yang sudah ditentukan, atau pilihan-pilihan mereka akan menentukan perjalanan bumi ke masa depan. Biar dia gak menentukan perjalanan bumi ke masa depan, dikasih oleh mereka yang masuk penembus bumi permainan-permainan yang sehingga melenakan dirinya tidak akan ingat dengan raga lamanya. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ya, kalau nggak ada begitu mungkin melakukan perjalanan rohani lagi. Ya. Kadang-kadang perjalanan rohani itu dilemahkan. Nggak ada ngapain kita mikir yang tidak bisa dilihat oleh mata, buang-buang waktu. Kan lebih baik main TikTok, itu kan lebih terasa daripada dapat viewer. Dan itu ketepatnya saya tanya kepada teman-teman, apa memang ketika kamu TikTok itu lupa waktu enggak? Iya, Bah, lupa waktu. Wah, ini salah satu membuat orang tidak akan ingat dengan raga lamanya. Akhirnya raga lamanya menunggu TikTok segera berhenti. Nah itu nggak berhenti terus. Iya. Olahraga. Itu kemarin saya mencoba itu ternyata melenakan betul. Asik, lucu-lucu. Jadi berarti saling melupakan kalau dirinya punya raga lama. Sing delok apa meneh? Wah, kes delok. Ayo kita bikin lagi. Sibuk yang begituan terus. Ditunggu raga lama kalian itu agar bumi ke depan ini bisa menjadi baik, bukan kalian dialihkan dengan TikTok. Nggak apa-apa, TikTok nganu raga lama diajak delok TikTok. Itu caranya begitu. Terhubung dengan raga lama, ayo kamu tahu nggak sekarang perkembangan bumi itu? Salah satunya ini, TikTok. Nah, ini. Ayo bikin TikTok yang membuat orang itu ingat dengan raga reinkarnasi. Begitu. Wah, mungkin disepakati oleh raga lama itu. Wah, senang raga lama tampil. Ini omongan siapa? Tak baca aja. Jangan sampai bumi tidak dihuni oleh raga-raga lama. Karena bumi akan terus mencarinya. Bumi mengetahui siapa saja yang sedang dia butuhkan. Maka bumi terus mencarinya. Akibat rasa bumi tersebut, maka para jalil menyelenggarakan atau mengajukan proses reinkarnasi
yaitu kembalinya raga-raga yang dirindukan bumi. Oh, omongannya Mas Dir ini. Itu kata Nabi Khidir, seperti itu. Jadi raga reinkarnasi termasuk raga-raga yang dirindukan oleh bumi. Jangankan manusia, banyak yang menginginkan untuk direinkarnasi ulang. Di antaranya tumbuhan, penduduk langit, hewan, tanah. Nah ini baru tahu ini. Ya, tanah itu kepingin direinkarnasi ulang. Berarti ada tanah yang mati ya berarti ya. Jadi ada penduduk langit kepingin direinkarnasi di kenapa? Ada apa di bumi? Mungkin ada penduduk langit melihat ke dalam bumi ini kacau. Makanya ada malaikat yang juga ada penduduk langit yang kepingin direinkarnasi untuk menjalankan bumi ke depan. Kepingin direinkarnasi di bumi. Berikutnya, perbukitan atau pegunungan. Jangan Semeru itu juga ya proses reinkarnasi juga. Ketika meletus dawur, itu raganya itu meninggal, diganti raga baru atau dikasih raga lama juga masuk ke situ. Soalnya kenyataannya Semeru ya tetap ada aja di situ raganya. Tapi nggak tahu model reinkarnasinya perbukitan atau pegunungan. Isinya aktif. Ya perbukitan. Susu direinkarnasi. Perbukitan. Domba. Iya. Apa ya bisa direinkarnasi nggak tahu juga ya. Ya salah satu misalkan kamu mencoba silikon begitu kan, berarti kamu mereinkarnasi di. Alah. Malaikat loh kepingin direinkarnasi. Nanti juga malaikatnya. Jangan-jangan di antara kalian ada reinkarnasinya malaikat lagi. Anak malaikat. Ini anak malaikat ya, Malik ya sudah direinkarnasi ya. Patra. Petra atau Patra? Patra. Nek Petra lah sekolahan Kristen. Iya. Para dewa-dewi. Loh, dewa-dewi kepingin direinkarnasi juga. Kepingin masuk di tubuh manusia. Wah, kita undang ini dewa-dewi ini. Petugas Tuhan. Apakah dari unsur apa? Bangsa-bangsa jin, bangsa setan nggak ngerti petugas Tuhan. Boleh jadi ada petugas Tuhan dari bangsa setan juga, bangsa manusia. Itu juga kepingin direinkarnasi ulang. Karena mungkin para petugas itu baru menyadari ketika kembali kepada Tuhan, dia dievaluasi banyak hal yang belum kamu lakukan ketika berada di bumi. Petugas Tuhan. Orang-orang al-ghaib. Berikutnya para jiwa. Itu ya juga kepingin direinkarnasi. Para panglima dan utusan perang. Kepingin direinkarnasi juga. Itu yang cerita anak kecil itu ya. Sing utusan perang sing megang menjadi seorang pilot. Korban kejahatan itu ya minta direinkarnasi. Korban kejahatan. Nah itu nggak ngerti. Belum waktunya mati. Iya belum waktunya mati untuk masuk
masuk ke raga baru yang baru turun atau yang lama-lama. Jangan-jangan ada korban kejahatan nempel di kamu ya. Dia kepingin masuk ke reinkarnasi tapi nyurupi. Jadi masuk ke orang jadi kesurupan. Nah, itu yang maksudnya menuju reinkarnasi Tuhan. Siapa itu? Ya juga kepingin di reinkarnasi. Oh, berarti ada Dalam daftar tunggu. iya, daftar tunggu ada yang kepingin yang menuju ke reinkarnasi Tuhan. Di situ mungkin ya daftar tunggu itu. Saya juga kepingin di reinkarnasi juga. Oke, next. Mereka menyuarakan terbanyak terhadap keinginan mereka untuk dihadirkan ke dunia. Mereka yang tadi itu ternyata ya kepingin juga di reinkarnasi. Saya juga baru tahu kalau tanah ada yang kepingin di reinkarnasi. Jiwa-jiwa baru ya akan di reinkarnasi. Baru juga orang-orang al-ghaib juga kepingin di reinkarnasi. Baru sadar kalau di sana emang benar itu jamaah. Kenapa dulu saya berada di jamaah nggak dekat-dekat dengan raga? Harusnya dekat-dekat dengan raga. Kenapa? Gitu. Ada yang tetap saya dekat dengan raga, tapi pelajarannya nggak pernah saya ambil. Ada yang dekat begitu. Jadi pernah diturunkan dekat dengan raga, tapi nggak ngikuti pelajaran yang berkembang. Nek ketok koyok ngono, ya dia ambil aja. Gitu. Mungkin saya seperti itu kemarin. Kenapa saya diambil? Karena tidak mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan oleh raga. Begitu. Jangan getun nek wis diambil. Waduh. Ya kan ada yang daripada saya di jamaah dibully terus. Kematian. Makanya jangan terpengaruh dengan bulian-bulian. Jadi orang al-ghaib ada yang minta direinkarnasi. Tapi kadung pelajarannya wis begini ini ya jangan sampai kematian. Nah, ternyata kalau kamu sudah kembali lagi ke sana, kamu juga ternyata kepingin direinkarnasi. Emang enak hidup di sana. Berarti katanya gak enak hidup di sana. Kenyataannya apa? Orang-orang al-ghaib sendiri juga kepingin direinkarnasi. Berarti gak enak. Katanya enak perkembangan ya. Wes, bisa berbahasa saenake. Gak ada yang salah, semuanya benar. Wah, segitu. Biyen ketika hidup di dunia diempet-empet. Iya, kate ngomong asu gak wani ya. Kate ngomong anjing gak wani. Saiki kan arek iso ngomong anjir. Anjay. Bahasanya nyar-nyar. Coba kalau saya dulu pernah hidup seperti itu, saya akan banyak ngomong anjir. Iya. Wah, kayaknya Faisal itu disepakati, ketara gak ngikuti perkembangan. Ya, ada orang-orang lama. Itu Faisal kok bisa itu? Kayaknya kok disepakati. Nah, berarti dia nggak ngikuti kronologi Faisal laporan. Ruwe wis disetujui. Ketara gak ngikuti proses laporane Faisal. Katut wong jamaah sing jek urip nang kono. Oh, ternyata Abah menyepakati itu yang namanya poligami. Gimana ajarannya ini mau dibawa kemana ini? Bahasa apa ini? Mau dibawa kemana? Iya. Siapa yang pernah nuduh-nuduh saya? Kalau saya menyepakati reinkarnasi, salah kalian. Nggak ada yang salah kata
utas. Iya, poligami. Ada yang apa jenenge? Sampai sekarang pun masih belum dengan sepenuh hati menerima Faisal poligami. Kayak Dewi. Yang masih belum menerima, yang masih konflik itu, dia juga mungkin raga reinkarnasi dari tanah. Oh, boleh jadi ya. Tanah konflik kan. Tanah sengketa. Jangan-jangan kamu reinkarnasi dari tanah konflik lagi ya. Sing utangnya akeh. Gari titik dah. Kurang 1 lembar. 1 judul tak 1 lembar? Oh, 1 judul. Oke. Dilanjut. Soalnya masih ada buku lagi, teman saya mencoba mencari tentang reinkarnasi ini kepada pencetus reinkarnasi. Jadi ke depan masih kita membahas tentang reinkarnasi. Judul: mempersiapkan wadah-wadah diturunkannya raga reinkarnasi. Jadi ada persiapan wadah-wadah. Jadi sebelum raga reinkarnasi turun, mungkin ada persiapan wadah-wadah ya. Siapa sajakah mereka? Persiapkan saja. Sewaktu-waktu raga reinkarnasi akan turun kepada kalian semua. Tidak ada yang tidak mungkin. Apabila semua itu telah terencanakan, maka kalian harus menerimanya. Ini bagi raga yang sudah turun, karena ada raga reinkarnasi itu turun tidak harus melewati kelahiran, tapi langsung menempel kepada raga-raga yang mau mempersiapkan dirinya untuk ditempati oleh raga lama atau raga reinkarnasi. Persiapkan aja. Tidak ada yang tidak mungkin. Apabila semua itu telah terencanakan, maka kalian harus menerimanya. Banyak yang sedang menunggu atau mereka untuk diturunkan. Petugas-petugas reinkarnasi akan mengawal mereka satu persatu. Iku paling master iki perlu apa? Merekrut. Ya, di samping ada petugas sendiri, master yang menjaga itu, misalnya rodok ribet ya perlu dikawal itu raga-raga reinkarnasi. Petugas-petugas reinkarnasi akan mengawal mereka satu persatu, ya, menuju masa depan akan bertambah lebih banyak sosok-sosok reinkarnasi tersebut. Semoga tidak ada yang tertinggal terhadap perencanaan itu. Dan kita hanya mempersiapkan aja. Kok jangan-jangan kita ditempati 3 dewi, 4 dewi, atau 4 dewa. Bisa aja. Pokoknya nggak ketemu dewa mabuk aja gitu ya. Nggak kena dewi centil. Aduh, kamu kok termasuk orang yang direinkarnasi. Aduh, ini akan mempengaruhi raga ini jelas. Raga baru. Iya, raga baru. Dari centil, moro-moro. Gak tahu bengesan malah bengesan. Iku dewi sing suka maca. Telepon Dewi Sanca, melet-melet akhirnya. Oh, Ika. Iya, seneng melet-melet itu. Dewi Sanca. Saya suka bengesan Bu As. Oh, Ngapang atau putih sambal. jadi Dewi itu turun tidak pede. Mama Yana. Padahal yang dibengesi paling ya rogo nih. Engko marah-marah ada awakmu ngene ambek ngene. Semoga tidak ada yang tertinggal terhadap perencanaan itu. Kalau ada dewi seperti itu, terima aja. Engko nek mlebu ning lanang kaya apa? Kok mlebu nang Tiyok, jangan-jangan Tiyok ku anak dewi ne ya.
Persiapan wadah dimulai dengan terbukanya seluruh lorong-lorong bumi. Berarti ini perlu kita amati lorong-lorong reinkarnasi itu. Kemudian mencari raga yang siap diajak bekerja. Kemungkinan akan bertambah pula petugas reinkarnasi tersebut. Karena kita, dalam kurung, petugas reinkarnasi akan mengawal banyak. Jadi petugas reinkarnasi kemungkinan akan ditambah. Berarti ada lowongan kerja. Saudaraku kepingin menjadi petugas reinkarnasi, itu kayaknya ada lowongan kerja itu. Cari aja raga-raga reinkarnasi yang pinter game. Engko jangan. Kamu melamar di sana ya. Kayaknya pinter game ini. Dimasukkan ke siapa? Nah, itu kan dimasukkan ke dirimu sendiri kan boleh. Ini melamar pekerjaan tapi memilih orang raga reinkarnasi untuk dirinya sendiri. Saat ini kami bersyukur sebagian telah datang di bumi. Kami telah mempersiapkan wadah untuk mereka. Dan saat ini mereka sedang sinkronisasi untuk bekerja. Proses terbukanya lorong masih 1/7 dari total lorong yang tersedia. Proses terbukanya lorong masih 1/7 dari total lorong yang tersedia. Berarti apa maksudnya itu? Iya. Kurang 6. Oh gitu ya. Lingkaran-lingkaran. Jika setelah ini para petugas reinkarnasi telah bersiap-siap semuanya, akan ada tambahan terbukanya lorong menuju ke bumi. Ini seandainya ada teman-teman yang di sini ini melamar pekerjaan menjadi petugas reinkarnasi, mungkin ada banyak lorong yang akan terbuka. Oke, next. Setelah di bumi, baru mereka akan diberangkatkan ke alam semesta. Setelah di bumi, baru mereka akan diberangkatkan ke alam semesta. Oh, begitu. Kenapa ya diberangkatkan ke alam semesta ya? Cana kan budal nanggone galaksi, Mas. Oh, begitu ya. Kak Cana budal nang galaksi. Iya. Kadung di penjara nang mbek rogone piye gak sebudal ya? Ya paling ya nang daerah. Daerah Ndol. Oh, Dolis mah. Kok sing pinang. Mentok pojok ngapit. Baik. Akhirnya bencong beneran baru sekarang. Alam semesta dapat menggandakan sosok-sosok reinkarnasi tersebut. Alam semesta dapat menggandakan sosok-sosok reinkarnasi tersebut. Apa maksudnya itu? Oh, jadi banyak. Oh. Yes. Maka jumlah reinkarnasi di alam akan berlipat-lipat ganda. Padahal mereka berasal dari satu bumi saja. Wow. Alam akan menjadi tempat membesarnya power-power reinkarnasi. Dan semoga tidak terhalang jalur di bumi itu menuju ke alam. Berarti untuk menuju ke sana mungkin ada halangan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau kita sudah tahu begini, harusnya yang sudah pernah ketemu Tuhan minimal mendaftar menjadi petugas reinkarnasi di sana, dan mereka yang akan bekerja menuju alam semesta juga mencoba halangan-halangan itu jangan sampai menghambat mereka bekerja di alam. Sampaikan saja salam kami kepada petugas-petugas kami. Kami adalah wakil dari petugas reinkarnasi. Jadi
petugas reinkarnasi ini menyampaikan kepada petugas-petugas Tuhan yang ada di bumi. Sampaikan saja salam kami kepada petugas-petugas kami. Kami adalah wakil dari petugas reinkarnasi. Jika salam kami diterima oleh petugas alam, mereka akan tahu apa yang akan kami lakukan untuk mereka. Terima kasih. Berarti ini kita juga mempersiapkan petugas-petugas alam itu ya. Dengan sekolah alam. Arahnya memang ke sana. Mungkin salah satu arahnya yang disampaikan oleh petugas reinkarnasi ini. Kertas digulung oleh Dewi Saraswati dan dia berkata, ini adalah kabar-kabar alam terhadap proses reinkarnasi. Ya, selanjutnya kita akan persiapan menuju ke bab ketiga. Oh, ini bab 2. Oh, di dawa. Oh, ya, begitu saudaraku tentang buku reinkarnasi, masih bab kedua, masih ada bab ketiga, dan semoga kalian menunggu tulisan ini bagaimana pembahasan di bab ketiga nanti. Dan ini semoga kalian juga segera sadar, boleh jadi kalian adalah raga reinkarnasi dan kalian ditunggu oleh bumi untuk membawa bumi ke masa depan yang lebih baik. Salam damai dan salam mempersiapkan diri untuk membawa bumi ke depan yang lebih baik.